memahami haji dan umrah. Definisi haji dan umrah. Haji menurut bahasa adalah bermaksud. Adapun menurut istilah fikih, menurut para ulama ahli fikih, adalah bermaksud dengan sengaja menuju Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau hanya sekedar datang putar-putar tok, ya jalan tok, tidak disebut haji. Syaratnya ada, waktunya ada. Adapun umrah menurut bahasa adalah ziarah. Sedangkan menurut istilah fikih adalah bermaksud menuju Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sama, ibadah haji dan umrah. Haji ini sekedar wawasan ya, sebelum kita memasuki tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nanti ada syarat sah, ada syarat wajib, dan seterusnya. Haji akbar dan haji asghar. Istilah haji akbar disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, wa adanu minallahi wa rasuli ilan nasi yaumal hajjil akbar. Annallaha bari'un minal musyrikin. Merupakan kabar menggembirakan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maksudnya bukan dalam tanggungan, maksudnya terlepas daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, orang-orang yang menyekutukannya. Di sini kami singgung sengaja haji akbar hanya sekedar untuk mengingatkan, karena sesuatu yang mungkin selama ini kita fahami, kita ingin memahami cara pemahaman para ulama. Adapun makna haji akbar dan haji asghar itu apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fil Hadis, ulama hebat, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, yang sekaligus kitab hadisnya kita baca ini. Beliau menyebutkan, menurut jumhur ulama, pendapat ada dua pendapat. Pertama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, haji akbar adalah haji itu sendiri. Haji yang kita lakukan di musim haji itu namanya haji akbar. Adapun haji asghar itu adalah umrah. Umrah itu haji kecil. Haji beneran yaitu haji akbar. Itu pendapat kebanyakan ulama. Pendapat yang kedua, haji akbar itu adalah hari raya korban, dan haji asghar adalah hari Arafah. Berarti selama ini yang tersebar di masyarakat atau sering kita dengar haji yang jatuh hari Jumat. Ternyata bukan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini perlu kita beri wawasan. Biar tahu bahwasanya haji akbar adalah haji itu sendiri. Ya, haji itu sendiri. Ibnu Hajar tidak menyebutkan tentang haji yang jatuhnya di hari Jumat. Ini sekedar wawasan saja. Nah, ini kan sudah kita sering dengar di masyarakat. Tentunya ini adalah ilmu yang kita berikan melalui lisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama semuanya. Seperti itu ya. Jadi haji akbar adalah haji sendiri. Jadi kalau Anda umrah itu sudah namanya haji. Jadi nggak salah dipanggil Pak Haji. Cuman haji kecil. Ya, haji kecil, haji asghar. Itu. Kemudian hukum haji dan umrah. Mungkin kita tambah. Hukum haji. Nah, ini sepertinya ada yang melayang-layang pikirannya, selama ini sudah terbiasa haji akbar adalah haji yaumul Jum'ah. Sudah, ini adalah pemahaman. Tidak usah bimbang, tidak usah bingung. Begitulah keterangan para ulama. Hukum haji adalah wajib. Hukum haji adalah wajib. Dan termasuk dari salah satu rukun Islam yang 5. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu ini akan menjadi dasar pemahaman tentang syarat-syarat orang menjadi wajib melaksanakan haji. Rasulullah juga bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas dasar 5.
Pondasi 5. Syahadati alla ilaha illallah. Pertama, bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iqamis shalah, menegakkan salat. Ita'iz zakat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam. Di dalamnya adalah haji. Haji rukun Islam. Kita sering sebut rukun Islam yang kelima. Memang ada riwayat haji di belakang. Masalah itu nggak penting. Di sini haji sebelum puasa. Kewajiban haji sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Dan tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Maka yang mengingkari kewajiban haji hukumnya kafir. Hanya permasalahannya apakah setiap orang wajib atau belum wajib. Adapun hukum umrah menurut pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah wajib bagi yang mampu sama. Umrah itu wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, atimul hajja, sempurnakan haji yang sudah engkau mulai. Wal umrah, dan umrah. Ini perintah, berarti ini adalah hal yang wajib. Lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kutipan penggalan ayat di atas, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ini adalah bentuk perintah dari Allah, dan hukum asal matui perintah adalah wajib. Jadi umrah adalah wajib. Cuman biasanya hampir tidak dibahas, orang hanya mikir haji saja. Karena biasanya kalau orang melaksanakan haji, di dalamnya sudah ada umrahnya. Padahal melaksanakan ibadah umrah sendiri adalah wajib. Kewajiban melaksanakan haji dan umrah. Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Begitu juga kewajiban melaksanakan umrah hanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Setelah melaksanakan haji dan umrah yang wajib sekali seumur hidup, tentu dengan syaratnya di saat sudah balik, merdeka. Seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji dan umrah kembali kecuali karena bernazar. Kalau sudah nazar melaksanakan ibadah haji lagi baru wajib karena nazarnya. Ibadah haji dan umrah adalah dua kewajiban yang berbeda. Haji sendiri, umrah sendiri. Karena ada sedikit perbedaan. Kalau haji ada wukuf di Arafahnya. Akan tapi pembahasan umrah tidak dibahas lebih mendalam seperti pembahasan haji, karena setiap orang yang melakukan haji pasti melakukan umrah. Sehingga haji itu kan ada 3, haji qiran, haji tamattu, haji ifrad. Begitu. Haji tamattu umrah dulu, baru setelah itu senang-senang bebas, baru masuk haji. Haji ifrad melaksanakan ibadah haji dulu, setelah itu baru umrah. Ada qiran dibarengkan antara haji dan umrah, selalu ada. Umrahnya ada di dalamnya. Baik, hukum menunda haji dan atau umrah. Saya kaya hari ini, apakah saya harus berangkat hari ini? Saya punya duit, bahkan saya punya pesawat terbang hari ini. Dalam mazhab Syafi'i, haji dan umrah tidak wajib dilaksanakan seketika orang itu mampu. Tidak seketika. Bukan fauran. Bukan alal faur, bukan seketika. Akan tapi boleh ditunda dalam melaksanakannya. Boleh ditunda tahun depan. Nunggu bayinya agak gede sedikit. Atau yang lainnya. Akan tapi boleh ditunda dalam melaksanakannya. Dan wajib bagi siapapun yang telah mampu untuk melaksanakan, untuk melintaskan maksud. Atau azam, niat kuat. Maksud melaksanakan haji sudah dilintaskan. Azamnya harus untuk menggantikan, menjalankan perintah seketika itu. Biarpun melaksanakannya adalah nanti. Jadi ada niat, saya mau haji, saya punya duit, azam. Di dalam hatinya untuk melaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi, walaupun orang kaya tidak harus melaksanakan haji saat itu juga. Akan tapi bisa ditunda pada tahun berikutnya dengan syarat harus ada azam untuk melaksanakan haji. Ada kemauan, ada mau melaksanakan haji. Jadi mungkin tahun depan dan seterusnya. Dengan catatan ingin melaksanakan haji tidak boleh ingin melaksanakan haji nanti setelah mati. Ya mungkin ada orang dia tahu mau mati. Berarti harus sebelum dia mati. Mungkin mau dikisos tahun depan. Berarti ya, dia kaya haji sebelum dikisos. Misalnya. Jadi azam melaksanakan ibadah haji dengan sebelum melaksanakannya dengan langsung maka dia harus niat. Jauh-jauh. Termasuk hari ini, mendaftar itu termasuk bagian daripada azam.
mendaftar haji sudah azam. Perbedaan haji dan umrah. Haji dan umrah pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama berkunjung ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu. Akan tapi perbedaannya adalah dari segi waktu pelaksanaannya. Ibadah haji dilakukan di bulan-bulan tertentu. Artinya dia boleh dan tidak sah melaksanakan haji di selain bulan-bulan tertentu. Bulan untuk haji adalah bulan Syawal. Niatnya boleh masuk Syawal, biarpun pelaksanaannya nanti tetap di hari Arafah wukufnya. Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai tanggal 9 wukuf di Arafah, kemudian selesai setelah itu. Tahallul. Biasanya sampai tanggal 10. Kemudian disambung lagi untuk menyelesaikan melempar jumrahnya. Adapun umrah bisa dilakukan kapan saja selain di bulan haji bagi orang yang telah niat haji. Artinya biarpun di bulan haji, kalau belum niat haji, dia boleh niat umrah. Tetapi bagi siapapun yang sudah terlanjur niat haji, maka tidak bisa berniat umrah. Ini kita hadirkan nanti jika ingin merubah niat nanti pada bab selanjutnya insyaAllah. Ini catatan ringan, mudah difahami insyaAllah. Mohon kalau bisa semuanya bisa berpegang untuk biar kesan rindu hajinya itu adalah semakin kuat. الله ربي والإسلام ديني ومحمد